Selamat datang di Zona Narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, Zona Narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam kegelapan kota besar, Arjuna terjebak dalam hutang yang mengancam keselamatannya. Dalam pelariannya menuju pesisir selatan, ia terjatuh ke dalam laut yang bergelora dan terhisap ke dalam dunia bawah laut yang megah. Di sana, ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, yang memberinya kesempatan kedua, melukis keindahan kerajaan bawah laut sebagai imbalan untuk kebebasannya. Selama masa pelayanannya, Arjuna belajar tentang kelestarian laut dan menemukan kekuatan dalam seni. Namun, saat ia kembali ke dunia manusia dengan ajian dan uang untuk melunasi hutangnya, ia dihadapkan pada tantangan baru. Dengan kekuatan yang baru ditemukan dan rasa bingung yang menggerogoti, Arjuna harus menemukan cara untuk menghadapi masa lalunya dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Sebuah perjalanan tentang keberanian, penemuan diri, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, kisah Arjuna mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan alam dan kekuatan yang ada dalam diri kita untuk membuat perubahan. Jangan lewatkan kisah inspiratif ini. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Arjuna berdiri di depan pintu sebuah kafe kecil, menatap layar ponselnya dengan cemas. Suara bising dari jalanan yang ramai mengelilinginya, tetapi pikirannya terfokus pada pesan yang baru saja diterimanya. "Kau sudah terlambat, Arjuna." Rudi tidak suka menunggu, tulis temannya, Dika. Aroma kopi yang diseduh dan roti bakar yang hangat tidak mampu mengalihkan perhatian Arjuna dari rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dia menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Aku harus segera mencari cara untuk membayar hutang ini," bisiknya, meraba saku celananya yang kosong. Hanya ada beberapa koin yang tersisa, jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk melunasi utangnya kepada Rudi dan kelompok preman yang mengintainya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, gelisah. Saat Arjuna melangkah keluar dari kafe, dia melihat sekelompok pria berdiri di sudut jalan, tertawa dan berbicara dengan suara keras. Rudi, pemimpin kelompok itu, berdiri di tengah mereka, mengenakan jaket kulit hitam yang mengesankan. "Arjuna!" teriak Rudi, suaranya menggema di antara kerumunan. "Kau datang untuk membayar hutangmu, atau kau hanya ingin bermain petak umpet?" Arjuna merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku sedang berusaha," Rudi, jawabnya, berusaha terdengar tenang meskipun suaranya bergetar. "Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan mendapatkan uangnya." Dia berusaha tersenyum, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Rudi mendekat, wajahnya serius. "Waktu? Kau pikir ini permainan? Kau sudah 2 minggu terlambat, Arjuna. Kami tidak bisa menunggu selamanya." Dia melangkah lebih dekat, membuat Arjuna mundur sedikit. "Kau tahu apa yang terjadi jika kau tidak membayar, kan?" Suara Rudi rendah dan mengancam, membuat Arjuna merinding. "Berhenti mengancamnya, Rudi," salah satu anggota kelompok itu, Joko, menyela.
Dia hanya pemuda biasa. Kita tidak perlu membuat masalah lebih besar. Namun, Rudy mengabaikan Joko, tetap menatap Arjuna dengan tatapan tajam. Kau harus ingat, Arjuna. Kami tidak main-main. Jika kau tidak membayar, kami akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Arjuna merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Teriaknya, suaranya penuh keputusasaan. Aku hanya butuh waktu untuk mencari uang. Tolong, beri aku 1 minggu lagi. Dia merasakan air mata menggenang di matanya, tetapi dia berusaha menahannya. Rudy tertawa sinis, suaranya penuh ejekan. 1 minggu? Kau pikir itu akan menyelesaikan masalah? Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak membayar? Kami tidak akan segan-segan untuk membuatmu merasakan akibatnya. Dia melangkah mundur, memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mendekat. Kami akan memberimu waktu, tetapi ingat, waktu kami terbatas. Arjuna menatap mereka dengan ketakutan, merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku akan membayar, aku janji, teriaknya, tetapi Rudy hanya mengangkat bahu, seolah tidak peduli. Kami akan menunggu, Arjuna. Tapi ingat, kami tidak akan menunggu selamanya. Dengan itu, Rudy dan kelompoknya berbalik, meninggalkan Arjuna yang terengah-engah di tengah jalan, dikelilingi oleh suara hiruk-pikuk kota yang seolah tidak peduli dengan kesengsaraannya. Arjuna berlari sekuat tenaga, napasnya terengah-engah saat kakinya menghantam tanah yang keras. Suara deru ombak di kejauhan semakin mendekat, seolah memanggilnya untuk melarikan diri dari kegelapan yang membayangi hidupnya. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa aroma garam laut yang menyegarkan, tetapi rasa takut di dalam hatinya membuatnya tidak bisa menikmati keindahan itu. Aku harus sampai ke pantai, bisiknya, bertekad untuk menjauh dari ancaman yang mengintainya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya berusaha menahannya. Di belakangnya, suara langkah kaki berat semakin mendekat, dan Arjuna bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Jangan berhenti, Arjuna. Kau tidak bisa berhenti sekarang, teriaknya pada diri sendiri, berusaha mengabaikan rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya. Dia menoleh sejenak, melihat bayangan gelap yang semakin mendekat. Mereka tidak boleh menangkapku, pikirnya, berlari lebih cepat. Akhirnya, Arjuna tiba di tepi pantai, di mana pasir lembut menyambut kakinya. Suara ombak yang menghantam karang terdengar lebih jelas, menambah semangatnya untuk melarikan diri. Aku sudah sampai, ucapnya, tetapi rasa lega itu hanya bertahan sejenak. Dia melihat ke belakang dan melihat Rudy serta 2 orang anak buahnya muncul dari balik pepohonan. Wajah mereka penuh determinasi. Arjuna! Jangan coba-coba melarikan diri, teriak Rudy. Suaranya menggema di malam yang gelap. Arjuna merasa terjebak, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapku, teriaknya, lalu berlari ke arah laut. Air dingin menyambutnya saat dia melangkah lebih dalam, merasakan gelombang yang menggelora di sekelilingnya. Ini satu-satunya cara, pikirnya, berusaha menenangkan diri meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Dia menengok sekali lagi, melihat Rudy dan anak buahnya semakin mendekat, wajah mereka menunjukkan niat jahat. Jangan! Kembali, teriak Rudy, tetapi Arjuna sudah terlanjur terjun ke dalam air. Gelombang yang kuat menariknya lebih dalam, dan dia merasakan dinginnya air laut menyelimuti tubuhnya. Apa yang aku lakukan? Pikirnya, saat arus menariknya ke bawah. Dia berjuang melawan gelombang, tetapi kekuatan laut terlalu besar.
Aku tidak bisa tenggelam di sini, teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam deru ombak. Saat Arjuna berjuang, dia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan misterius menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan laut. Apa ini? Pikirnya saat pandangannya mulai kabur. Dia berusaha melawan, tetapi tubuhnya terasa lelah. Aku tidak bisa menyerah, bisiknya, tetapi arus semakin kuat, dan dia merasa dirinya terperangkap dalam pusaran air. Dalam kegelapan, Arjuna merasakan ketenangan yang aneh. Suara ombak yang mengamuk di atasnya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Apakah ini akhirku? Tanyanya dalam hati, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia merasakan sentuhan lembut, seolah-olah ada tangan yang membimbingnya. Siapa itu? Pikirnya, tetapi tidak ada jawaban. Ketika Arjuna membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenal. Cahaya berkilauan dari biota laut menerangi sekelilingnya, dan suara gemuruh ombak terdengar lembut. Di mana aku? Tanyanya, terpesona oleh keindahan yang tak terbayangkan. Dia merasakan air yang hangat mengalir di sekelilingnya, dan rasa takutnya perlahan-lahan tergantikan oleh rasa ingin tahu. Selamat datang di kerajaan bawah laut, suara lembut itu menggema di telinganya, membuat Arjuna terkejut. Dia menoleh dan melihat sosok anggun dengan gaun hijau yang berkilau, rambutnya panjang dan berwarna biru laut. Aku Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, lanjutnya, senyumnya menenangkan. Arjuna tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, jawabnya, suaranya bergetar. Arjuna terbangun dalam keadaan bingung, dikelilingi oleh cahaya lembut yang berkilauan. Dia merasakan air hangat mengalir di sekelilingnya, dan saat matanya terbuka, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di sekelilingnya, terumbu karang berwarna-warni berkilau di bawah sinar cahaya yang misterius. Di mana aku? Pikirnya, merasakan ketakutan dan keajaiban bercampur aduk di dalam hatinya. Sebelum dia sempat beranjak, sosok anggun muncul di hadapannya. Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, berdiri dengan gaun hijau yang berkilau, rambutnya panjang dan mengalir seperti ombak. Selamat datang, Arjuna, suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Kau telah melanggar batasan dunia kami. Arjuna menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. Aku tidak bermaksud, ucapnya, tetapi kata-katanya terhenti saat melihat tatapan tajam Nyi Roro Kidul. Silen, Nyi Roro Kidul memotong, suaranya menggema di dalam hatinya. Kau telah melarikan diri dari dunia manusia dan terjebak di sini. Apa yang kau inginkan? Arjuna merasa terjebak dalam tatapan matanya yang dalam. Aku hanya ingin kembali, jawabnya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Nyi Roro Kidul mendekat, dan Arjuna merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Kau memiliki keberanian untuk melarikan diri, tetapi keberanianmu akan diuji di sini. Apa yang kau tawarkan untuk mendapatkan kebebasanmu? Arjuna berpikir cepat, merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Aku bisa melukis, katanya, suaranya penuh harapan. Aku akan melukis potretmu dan keindahan kerajaan ini. Melukis? Nyi Roro Kidul mengangkat alisnya, tertarik. Apa yang membuatmu berpikir bahwa lukisanmu bisa mengubah nasibmu? Arjuna menatapnya dengan penuh keyakinan. Lukisanku akan menjadi warisan abadi, menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Aku ingin dunia tahu tentang keindahan ini. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang,
berharap tawarannya diterima. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Arjuna. Kau berani mengambil risiko, tetapi apakah kau yakin bisa memenuhi janjimu? Arjuna mengangguk, merasakan semangatnya bangkit. Aku akan melukis dengan sepenuh hati. Biarkan aku menunjukkan keindahan yang ada di sini. Dia merasakan air laut yang hangat mengalir di sekelilingnya, seolah-olah mendukung keputusannya. Baiklah, Arjuna, Nyi Roro Kidul akhirnya berkata, suaranya lembut tetapi tegas. Aku akan memberimu kesempatan. Tetapi ingat, jika kau gagal, konsekuensinya akan sangat berat. Arjuna merasa lega, tetapi ketakutan masih menyelimuti hatinya. Aku tidak akan mengecewakanmu, janjinya, berusaha menampilkan keyakinan meskipun hatinya bergetar. Nyi Roro Kidul melangkah mundur, memberi Arjuna ruang untuk bernapas. Kau akan tinggal di sini sebagai pelayan dan seniman. Patuhi semua aturan dan adat istiadat yang berlaku di kerajaan ini. Arjuna mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang baru. Aku akan melakukannya, jawabnya, bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Saat Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam kegelapan, Arjuna merasa campur aduk antara rasa syukur dan ketakutan. Ini adalah kesempatan kedua, pikirnya, menatap keindahan kerajaan bawah laut yang mengelilinginya. Aku harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Dengan semangat baru, dia bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, bertekad untuk melukis keindahan yang akan mengubah nasibnya. Arjuna berdiri di tengah kerajaan bawah laut yang megah, dikelilingi oleh warna-warni biota laut yang berkilauan. Suara gemuruh ombak yang lembut mengalun di telinganya, menciptakan melodi yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, rasa cemas masih menggelayuti. Aku harus membuktikan diriku, pikirnya, menatap ke arah istana yang megah di depan matanya, tempat Nyi Roro Kidul bersemayam. Setelah beberapa minggu menjalani masa pelayanan, Arjuna telah melukis berbagai pemandangan indah dari kerajaan bawah laut. Setiap goresan kuasnya mencerminkan keindahan yang dia lihat, tetapi dia tahu bahwa itu belum cukup untuk mendapatkan kebebasan. Nyi Roro Kidul pasti mengharapkan lebih, gumamnya, merasakan tekanan di dadanya. Dia mengingat kembali pertemuan pertama mereka, saat dia berjanji untuk melukis keindahan laut. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah di permukaan laut, Arjuna dipanggil ke hadapan Nyi Roro Kidul. Dia melangkah dengan hati-hati, merasakan air hangat menyentuh kakinya. Kau telah bekerja keras, Arjuna, suara Nyi Roro Kidul menggema, lembut tetapi penuh wibawa. Tetapi apakah kau siap untuk ujian terakhirmu? Arjuna menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. Saya siap, Nyi Roro, jawabnya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdebar. Ujian ini bukan hanya tentang melukis, Nyi Roro Kidul melanjutkan, matanya menatap dalam-dalam ke arah Arjuna. Kau harus menunjukkan bahwa kau memahami makna dari keindahan yang kau lukis. Kau harus melindungi dan menghargai laut ini. Arjuna mengangguk, merasakan tanggung jawab yang besar. Saya akan melakukan yang terbaik, Nyi Roro. Saya ingin menunjukkan betapa pentingnya kelestarian laut. Nyi Roro Kidul tersenyum, tetapi ada keseriusan di wajahnya. Baiklah, Arjuna. Jika kau berhasil melewati ujian ini, aku akan membebaskanmu dan mengembalikanmu ke dunia manusia. Tetapi jika kau gagal, konsekuensinya akan sangat berat. Arjuna merasakan jantungnya berdegup kencang. Saya tidak akan mengecewakanmu, janjinya, bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Hari ujian pun tiba.
Arjuna dihadapkan pada tantangan untuk melukis pemandangan laut yang paling indah, tetapi dengan satu syarat, dia harus melakukannya di tengah badai yang mengamuk. Angin kencang berhembus, dan ombak besar menghantam permukaan laut. "Ini gila!" teriaknya, tetapi dia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan keberaniannya. Dia mengambil kuas dan kanvas, berusaha menenangkan diri di tengah kekacauan. Saat dia mulai melukis, Arjuna merasakan semangatnya bangkit. Setiap goresan kuasnya menciptakan gambaran yang hidup, menggambarkan kekuatan dan keindahan laut yang mengamuk. Dia mendengar suara Nyi Roro Kidul di belakangnya, "Kau harus merasakan apa yang kau lukis, Arjuna. Biarkan laut mengalir dalam dirimu." Dia menutup matanya sejenak, membiarkan suara ombak dan angin mengisi pikirannya. Setelah berjuang melawan badai, Arjuna akhirnya menyelesaikan lukisannya. Dia membuka matanya dan melihat hasil karyanya. Pemandangan laut yang megah, dengan ombak yang menggelora dan langit yang gelap, terpampang di kanvas. "Ini adalah kekuatan laut," bisiknya, merasa bangga dengan apa yang telah dia ciptakan. "Saya mengerti sekarang." Nyi Roro Kidul mendekat, menatap lukisan itu dengan penuh perhatian. "Kau telah berhasil, Arjuna. Kau tidak hanya melukis keindahan, tetapi juga memahami makna di baliknya." Arjuna merasa lega dan bahagia. "Terima kasih, Nyi Roro. Saya berjanji akan menjaga kelestarian laut." Nyi Roro Kidul tersenyum, dan dengan itu, dia mengangkat tangannya, memberikan tanda bahwa Arjuna telah mendapatkan kebebasannya. "Kau akan kembali ke dunia manusia, tetapi ingatlah, laut akan selalu menjadi bagian dari dirimu." Arjuna melangkah keluar dari istana megah yang terbuat dari kerang dan batu karang berkilau, merasakan air hangat menyentuh kulitnya. Di sekelilingnya, warna-warni biota laut menari-nari di bawah sinar cahaya yang lembut, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Suara gemuruh ombak yang lembut dan desiran arus laut mengalun di telinganya, seolah-olah menyanyikan lagu tentang keindahan dan misteri lautan. "Ini adalah tempat yang luar biasa," pikirnya, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Setiap pagi, Arjuna menghabiskan waktu di tepi terumbu karang, mengamati kehidupan laut yang beragam. Dia melihat ikan-ikan berwarna cerah meluncur dengan lincah, sementara bintang laut berbaring tenang di atas batu. "Laut ini penuh dengan keajaiban," ucapnya, sambil mengeluarkan kanvas dan kuasnya. Dia mulai melukis, berusaha menangkap keindahan yang ada di depannya. "Aku harus melukis dengan sepenuh hati," bisiknya, bertekad untuk menciptakan karya yang bisa menyampaikan pesan tentang kelestarian laut. Suatu hari, saat Arjuna sedang melukis, Nyi Roro Kidul mendekatinya. "Apa yang kau lukis, Arjuna?" tanyanya, suaranya lembut tetapi penuh perhatian. Arjuna menoleh, melihat wajahnya yang anggun dan penuh kebijaksanaan. "Saya mencoba menangkap keindahan terumbu karang ini, Nyi Roro. Saya ingin orang-orang tahu betapa pentingnya menjaga laut kita," jawabnya, semangatnya terpancar dalam setiap kata. Nyi Roro Kidul tersenyum, tetapi ada keseriusan di matanya. "Kau harus ingat, Arjuna. Keindahan ini tidak hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dilindungi. Setiap goresan kuasmu harus mencerminkan rasa hormatmu terhadap laut." Arjuna mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang baru. "Saya akan melakukannya, Nyi Roro. Saya ingin melukis bukan hanya untuk seni, tetapi untuk menyebarkan pesan." Hari-hari berlalu, dan Arjuna semakin terlibat dalam kehidupan kerajaan bawah laut. Dia belajar tentang ekosistem laut, bagaimana setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Suatu sore,
dia duduk bersama para penjaga laut, mendengarkan cerita mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Tanpa terumbu karang, banyak spesies akan punah. Salah satu penjaga menjelaskan, suaranya penuh keprihatinan. Kami harus melindungi rumah mereka. Arjuna merasa terinspirasi oleh cerita-cerita itu. Saya ingin melukis potret terumbu karang yang sehat dan berwarna-warni untuk menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya mereka. Ucapnya bersemangat. Jika orang-orang melihat keindahan ini, mereka mungkin akan lebih peduli. Para penjaga mengangguk, senyum bangga menghiasi wajah mereka. Kau memiliki semangat yang luar biasa, Arjuna. Teruslah berkarya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah, Arjuna duduk di tepi pantai kerajaan, menatap permukaan laut yang berkilau. Dia merasakan angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma garam yang menyegarkan. Aku merasa terhubung dengan laut ini, bisiknya, mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dari ketakutan dan pelarian, kini aku menemukan tujuan. Dia mengeluarkan buku sketsanya dan mulai menggambar, membiarkan imajinasinya mengalir bebas. Nyi Roro Kidul muncul di sampingnya, menatap lukisan yang sedang dikerjakan Arjuna. Apa yang kau gambarkan, Arjuna? Tanyanya, suaranya lembut seperti bisikan angin. Saya menggambarkan harapan, jawab Arjuna, menatap Nyi Roro dengan penuh keyakinan. Harapan bahwa orang-orang akan melihat keindahan laut dan berusaha untuk melindunginya. Nyi Roro Kidul tersenyum, matanya berkilau dengan kebanggaan. Kau telah memahami makna sejati dari seni. Dengan semangat baru, Arjuna melanjutkan pelayanannya, bertekad untuk menciptakan karya-karya yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna. Dia tahu bahwa setiap lukisan yang dia buat adalah langkah kecil menuju perubahan, dan dia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Saya akan menjadi suara bagi laut ini, pikirnya, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dan aku akan melukis untuk masa depan yang lebih baik. Arjuna berdiri di tepi kolam yang dikelilingi oleh lumut hijau dan bunga laut yang berkilau, merasakan getaran kegembiraan dan ketegangan di dalam dirinya. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul duduk di atas singgasana yang terbuat dari kerang dan batu karang. Wajahnya tenang tetapi penuh wibawa. Kau telah melewati ujianmu, Arjuna. Suaranya lembut, tetapi setiap kata terasa berat dengan makna. Sekarang, saatnya untuk menentukan nasibmu. Arjuna menatap Nyi Roro Kidul, merasakan jantungnya berdegup kencang. Saya tidak bisa percaya ini, ucapnya, suaranya bergetar. Saya berjanji akan menjaga kelestarian laut dan menyebarkan pesan tentang keindahan yang saya lihat. Dia mengingat semua usaha dan pelajaran yang telah dia lalui selama masa pelayanannya, dan rasa syukur mengalir dalam dirinya. Keberanianmu dan dedikasimu telah membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kebebasan. Nyi Roro Kidul melanjutkan, matanya menatap dalam-dalam ke arah Arjuna. Tetapi ingat, dengan kebebasan datang tanggung jawab. Kau harus menggunakan ajian yang akan aku berikan dengan bijak. Arjuna mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang baru. Saya akan menggunakannya untuk kebaikan, Nyi Roro. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya hijau muncul di antara telapak tangannya. Ini adalah ajian yang akan membantumu menghadapi tantangan di dunia manusia, katanya, mengulurkan tangan ke arah Arjuna. Dengan ajian ini, kau akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu dan orang-orang yang kau cintai. Arjuna merasakan energi hangat mengalir ke dalam dirinya saat dia menerima ajian itu, seolah-olah lautan itu sendiri memberinya kekuatan. Selain ajian, aku juga memberimu sesuatu yang lain, Nyi Roro Kidul melanjutkan,
mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik gaunnya. Ini adalah uang yang cukup untuk membayar hutangmu. Gunakan dengan bijak. Arjuna tertegun melihat kantong itu berkilau di bawah cahaya. Terima kasih, Nyi Roro. Saya tidak tahu bagaimana membalas budi baikmu, ucapnya, suaranya penuh rasa syukur. Jangan berpikir tentang membalas budi, Nyi Roro Kidul menjawab, senyumnya lembut. Cukup lakukan yang terbaik untuk menjaga kelestarian laut dan menyebarkan pesan tentang pentingnya melindungi lingkungan. Itu adalah cara terbaik untuk menghormati apa yang telah kau terima. Arjuna mengangguk, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Saya berjanji akan melakukannya. Saat Nyi Roro Kidul berdiri, air di sekelilingnya berkilau, menciptakan aura magis. Ingat, Arjuna, laut akan selalu menjadi bagian dari dirimu. Ketika kau merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa kekuatan laut ada di dalam hatimu. Arjuna merasakan air mata menggenang di matanya, terharu oleh kata-kata bijak itu. Saya tidak akan melupakan pesanmu, Nyi Roro. Dengan satu gerakan tangan, Nyi Roro Kidul memanggil arus laut yang lembut, dan Arjuna merasakan tubuhnya terangkat. Saatnya untuk kembali ke dunia manusia, katanya, suaranya menggema di dalam hatinya. Semoga kau menemukan jalanmu dan menjalani hidup yang penuh makna. Arjuna menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh rasa hormat, merasakan perpisahan yang menyentuh. Ketika arus membawa Arjuna menjauh, dia menoleh untuk melihat Nyi Roro Kidul sekali lagi. Terima kasih atas segalanya, teriaknya, suaranya penuh emosi. Nyi Roro Kidul melambaikan tangan, senyumnya tetap menghiasi wajahnya. Jadilah pelindung laut, Arjuna. Selamat tinggal. Dalam sekejap, Arjuna merasakan tubuhnya terangkat dari kedalaman laut, dan dia tahu bahwa perjalanan baru telah dimulai. Arjuna terbangun di tepi pantai, merasakan pasir lembut di bawah tubuhnya. Suara ombak yang berdebur di kejauhan mengingatkannya pada kerajaan bawah laut yang megah, tempat di mana dia belajar tentang keindahan dan kelestarian laut. Dia mengangkat kepala, melihat langit biru yang cerah dan sinar matahari yang hangat menyentuh wajahnya. Aku kembali, bisiknya, tetapi rasa bingung segera menyelimuti hatinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia duduk, meraba kantong kecil yang diberikan Nyi Roro Kidul. Ketika dia membukanya, kilauan uang di dalamnya membuatnya tertegun. Ini cukup untuk melunasi hutangku, pikirnya, tetapi ingatan tentang ajian yang diberikan Nyi Roro Kidul membuatnya merasa cemas. Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatan ini? Arjuna menggelengkan kepala, berusaha mengusir kebingungan yang menggerogoti pikirannya. Saat dia berdiri, Arjuna merasakan angin laut yang sejuk menyapu wajahnya, membawa aroma garam yang menyegarkan. Dia menatap ke arah desa kecil di kejauhan, tempat di mana dia tinggal sebelum melarikan diri. Aku harus kembali dan menghadapi mereka, ucapnya, tetapi rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa menggunakan ajian ini? Dengan langkah mantap, Arjuna berjalan menuju desa, setiap langkahnya terasa berat. Dia melihat orang-orang beraktivitas, tertawa dan berbicara, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Mereka tidak tahu apa yang telah aku alami, pikirnya, merasakan beban di dadanya. Bagaimana jika mereka tidak percaya padaku? Dia mengingat wajah Rudi dan kelompok preman yang mengancamnya, dan rasa takut itu kembali menghantuinya. Ketika Arjuna tiba di depan rumahnya, dia terhenti sejenak. Suara ketukan pintu dan derap langkah kaki membuatnya teringat akan masa lalu. Ini adalah rumahku, ucapnya, tetapi rasa cemas membuatnya ragu untuk masuk.
Apa yang harus aku katakan? Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan ibunya muncul dengan wajah penuh keheranan. "Arjuna, kau kembali!" teriaknya, memeluknya erat. "Aku khawatir padamu." Arjuna merasakan kehangatan pelukan ibunya, tetapi rasa bingungnya tidak kunjung reda. "Ibu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya," jawabnya, suaranya bergetar. "Aku telah mengalami banyak hal." "Ibu hanya senang kau kembali dengan selamat," ucap ibunya, melepaskan pelukan dan menatapnya dengan penuh kasih. "Kami semua merindukanmu." Arjuna tersenyum, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. "Tapi aku tidak sama seperti sebelumnya. Aku memiliki kekuatan, tetapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya," katanya, suaranya penuh keputusasaan. "Apakah kau berbicara tentang ajian itu?" tanya ibunya, matanya berbinar. "Kau harus percaya pada dirimu sendiri, Arjuna. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Cobalah untuk merasakannya." Arjuna mengangguk, tetapi rasa bingung masih menggerogoti pikirannya. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak bisa melindungi diriku sendiri? Dengan semangat baru, Arjuna melangkah keluar rumah, bertekad untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Dia menatap laut yang berkilau di kejauhan, mengingat kata-kata Nyi Roro Kidul. "Ingat, laut akan selalu menjadi bagian dari dirimu." Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha merasakan kekuatan yang ada di dalam dirinya. "Aku harus mencoba," bisiknya, bertekad untuk menemukan cara menggunakan ajian yang diberikan kepadanya. Saat dia melangkah menuju desa, Arjuna merasakan angin laut yang sejuk menyapu wajahnya, membawa aroma garam yang menyegarkan. Dia tahu bahwa perjalanan baru telah dimulai, dan meskipun bingung, dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. "Aku akan menemukan cara untuk menggunakan kekuatan ini," pikirnya, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. "Dan aku akan melindungi orang-orang yang aku." Kisah Arjuna adalah perjalanan transformasi dari seorang pemuda yang terjebak dalam hutang dan ketakutan menjadi sosok yang berani dan bertanggung jawab. Setelah melarikan diri ke dunia bawah laut, Arjuna belajar tentang keindahan dan pentingnya kelestarian laut melalui bimbingan Nyi Roro Kidul. Dengan bakat melukisnya, ia tidak hanya menemukan kekuatan dalam diri sendiri, tetapi juga memahami tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Kembali ke dunia manusia, Arjuna menghadapi tantangan baru dengan keberanian dan tekad, siap untuk menggunakan ajian yang diberikan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dan menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, terutama ketika dihadapkan pada tantangan. Pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai keindahan alam adalah pesan utama yang harus kita bawa. Selain itu, keberanian untuk menghadapi masa lalu dan tanggung jawab untuk melindungi yang kita cintai adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jika kamu terinspirasi oleh perjalanan Arjuna dan ingin lebih banyak cerita yang menggugah semangat, jangan lupa untuk like video ini dan tunjukkan dukunganmu. Komentar di bawah tentang bagian favoritmu dari cerita ini atau apa yang kamu pelajari. Share kisah ini dengan teman-temanmu agar mereka juga bisa terinspirasi. Subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik dan pembelajaran yang bermanfaat. Bergabunglah dengan komunitas kami dan mari kita bersama-sama menjaga keindahan alam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Arjuna.